ini. Bismillah. Baik. Oke, silakan open your camera. Sudah 17 siswa yang on time hari ini. Terima kasih sudah menjadi pejuang on time. Ya, sudah disiplin hari ini. Luar biasa. Ustazah doakan yang selalu disiplin, yang berusaha untuk disiplin. Semoga Allah memudahkan cita-cita kalian ya. Karena apapun cita-cita itu, apapun cita-cita kalian ya, itu tidak akan pernah bisa terrealisasi tanpa ada sikap disiplin. Ya tentu saja karena campur tangan Allah jelas. Tapi tanpa disiplin kalian tidak akan pernah bisa mencapai. Semua butuh disiplin. Mau jadi tentara pasti jelas, mau jadi guru jelas, mau jadi dokter jelas harus disiplin. Mau jadi YouTuber disiplin, mau jadi desainer disiplin, web designer disiplin, mau jadi pengusaha disiplin, semuanya itu ada disiplinnya ya. Oke, terima kasih Naura, Nadifa, Atar, Fatia yang sudah open kamera segera setelah Ustazah menyampaikan untuk open kamera ya. Itu juga tanda-tanda disiplin dan juga tanda-tanda siap ya, tanda-tanda siap untuk berjuang. Terima kasih Akbar. Oke, silahkan. Yang belum membuka kamera, silahkan Ustazah beri waktu untuk membuka kamera kalian. Oke, silahkan. Oke, Mbak Kaila ada kendala dengan Ustazah beri dulu. Oke, terima kasih Sandi Raka S. Raka S sudah buanteng, sudah potong rambut, mantap, sip. Mantap, buanteng pol. Oke, ya. Yang lainnya nggak kelihatan kalau potong rambut ya, apalagi yang putri nggak kelihatan. Jelas, ada pakai kerudung. Oke, siapa yang bersedia untuk memimpin doa hari ini? Memimpin doa hari ini, siapa yang bersedia? Silakan, siapa? Siapa? Halo? Tidak ada yang bersedia? Kemarin-kemarin sudah diawali oleh siapa aja kemarin ya? Siapa aja kemarin? Fatia. Kemudian diawali oleh siapa aja kemarin? Yang inisiatif untuk memimpin doa. Mafa. Ya kalau nggak salah Mafa ya. Iya. Nah, siapa ini yang bersedia ini? Sudah tidak akan menunjuk? Silakan, silakan. Silakan. Tidak ada yang berkenan untuk memimpin doa? Nah, iya, katanya mau jadi pemimpin masa depan. Ayo, kalian jadi pemimpin nanti ya. Berani mengambil inisiatif. Salah itu tidak ada Pak, tidak masalah. Berani mengambil inisiatif. Oke, tidak ada yang menjadi pemimpin doa? Ya, ya. Bicara nggak dengar siapa ini? Nahda, oh Nahda, mau memimpin doa? Siap, oke Nada, baik. Oke, terima kasih Nada sudah menjawab tantangan untuk memimpin doa hari ini. Oke, silakan. Persiapan berdoa. Angkat kepala ditundukkan.
doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekaguman lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikrar siswa, 1. Takwa kepada Allah, 2. Mengikuti sunnah Rasul, 3. Berbakti kepada orang tua, 4. Patuh kepada ustadz dan ustadzah, 5. Sayang kawan tak punya lawan, 6. Senang belajar dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nada yang sudah inisiatif ya memimpin doa ya. Oke, tidak perlu malu sebetulnya karena ini bukan sesuatu hal yang memalukan. Ini bukan sesuatu hal yang dosa, bukan sesuatu hal yang bersifat salah sehingga malu gitu ya. Justru kalau apa itu? Kalau malu itu bukan di sini tempatnya ya. Malu itu ketika kita berbuat dosa. Itu baru malu ya. Oke, memimpin doa itu bukan suatu hal yang memalukan. Oke, thank you yang sudah memberi contoh kepada teman-teman yang lainnya. Semoga kita bisa mengalahkan ini ya rasa enggan, rasa malu dan sebagainya ya untuk sebuah hal yang dapat kebaikan. Baik, alhamdulillah anak-anak hari ini hari Senin tanggal 31 Mei sebetulnya hari ini tuh hari lahirnya Surabaya ya. Hari lahirnya Surabaya. Sejarahnya Ustazah belum begitu paham dari lahir sejarahnya Surabaya. Nanti kita cari bersama-sama ya. Boleh kalian searching sejarah kota Surabaya. Tapi hari ini Ustazah ingin menyampaikan terkait dengan hari lahir Pancasila. Kenapa hari lahir Pancasila? Insya Allah besok 1 Juni, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Seperti itu ya. Nanti hari lahir Surabaya kita bahas besok-besok aja ya. Itu ya, karena kita dahulukan hari lahir Pancasila kita. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Mbak Kaila alhamdulillah sudah berhasil. Jadi Mbak Kaila itu lupa dengan password ulernya sehingga harus mencari dulu password ulernya. Sama kayak Mas Izan kapan dari lupa dengan password ulernya. Seperti itu. Untuk sebelum ke hari lahir Pancasila, agenda kita hari ini usek ya, full usek ulang, yaitu bahasa Jawa dan PPKN. Linknya ada di mana? Linknya ada di uler, tetap di uler. Linknya tidak kemana-mana. Di folder ujian sekolah ya, di uler di folder ujian sekolah, di situ ada linknya. Silahkan mengerjakan sesuai dengan jamnya dan tidak ada perpanjangan waktu. Tidak ada perpanjangan waktu dan 2 kali mengerjakan tidak diperkenankan sama sekali ya. Jujur insya Allah ya, jujur dalam mengerjakan. Saya selalu mengingatkan itu. Oke. Baik, yang siap untuk usek, yang sudah siap untuk usek hari ini boleh memberikan emotikonnya, terserah reaction apa yang ingin diberikan yang menunjukkan kesiapannya untuk mengikuti usek. Boleh jempol, boleh tepuk tangan,
Oke, boleh tada. Silakan. Oke, Fatia, Fatih, Queen, Abian sudah siap. Yang lainnya, Mafa, Nadifa sudah siap. Izan sudah siap, Rakai sudah siap, Rakai sudah siap, Kaila sudah siap. Oke, yang belum memberikan jempol virtualnya mana? Belum ada? Oke, Nahda. Oke, alhamdulillah. Yang masih off kamera, Ustazah panggil satu persatu. Silakan buka kamera kalian. Oke, Lukman, Sofi, Daril, Aziza, Nabi, Kaila, Abian, RKS. Oh salah, RKS sudah. Sorry. RKI tadi ya harusnya ya. Abian. Oke. Silahkan open kamera. Baik. Nah, kini kita bisa saling melihat teman-teman kita ya. Oke, alhamdulillah. Kelihatannya Mas Akbar juga baru potong rambut ya, Bar ya? Akbar, ganteng Bar, sip mantap. Oke, nanti wisuda kelihatan keren ya. Kalau wisuda ya, kalau enggak loh. Baik, Ustaz akan menyampaikan sejarah dari hari lahir Pancasila. Seperti itu. Ustaz akan share whiteboard dulu. Coba sebelum kita ke hari lahir Pancasila, Ustazah ingin tes Pancasila. Wah, ini kebetulan nanti mau usul PKN. Pancasila, sila pertama. Ustazah panggil Nadifa. Apa bunyinya? Halo? Oh, ini kayaknya lagi nge-lag. Sila pertama, Ustazah. Halo? Oh, bisa. Sila pertama, Nadifa. Ya, saya. Ya, sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih ya. Oke, walaupun putus-putus, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Kedua, sila kedua, Mutia. Yang punya nama Mutia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, sip, hebat. Sila ketiga, Fatih. Persatuan Indonesia. Oke, sila keempat, Rakai. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, sila kelima, Putri. Anak Putri siapa ini? Anak Putri tadi. Anak Putri. Kaila. Rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Oke ya, sejarah dari hari lahir Pancasila itu dimulai ketika waktu itu ya, saya ceritakan dulu kondisi saat itu, tahun 1942 di bulan Maret itu Indonesia dikuasai oleh Jepang, ya, Jepang. Belanda itu menyerah. Belanda menyerah kepada Jepang, sehingga Indonesia diserahkan kepada Jepang. Pada saat itu orang-orang Indonesia itu senang ketika melihat orang Jepang datang ke Indonesia. Yes, orang Jepang datang. Mereka mengusir Belanda. Dikira ya Jepang itu akan membawa kemakmuran di Indonesia. Seperti itu. Apalagi Jepang waktu datang itu bilang bahwa kami adalah saudara tua kalian, ya, yang akan membantu kalian mewujudkan kemerdekaan. Seperti itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya tidak seperti itu, ya. Dalam perjalanannya Jepang itu lebih ganas, ya, lebih ganas dibandingkan Belanda dalam menguasai Indonesia. Ya. Jepang itu ingin mendirikan Hakoichiu atau negara persemakmuran Asia Timur Raya. Ya. Jadi orang-orang Asia itu dipimpin oleh satu negara, yaitu negara Jepang, persemakmuran. Maunya seperti itu. Itu pahamnya orang Jepang, Hakoichiu.
dengan Jepang itu sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu di Jepang mulai menguasai, mulai menindas Indonesia ya selama 3 tahun. Nah, kemudian terjadi pemberontakan PETA. Pemberontakan di Indonesia dipimpin oleh tentara PETA. Tentara PETA itu apa? Pembela tanah air. Nah, ini para tentara-tentara kita yang awalnya dididik oleh Jepang itu memberontak minta kemerdekaan supaya diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Seperti itu. Sampai akhirnya ketika selesai pemberontakan PETA, Jepang mendirikan BPUPKI. Ayo, ini materi kelas berapa ini? Materi kelas berapa ini? Halo, kelas 5 semester semester 2. Jepang mendirikan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya dulu aslinya itu namanya BPOPK. Aslinya itu ini namanya Badan Penyelidik Usaha. Kan kalau ejaan lama U itu kan OE gitu ya. Persiapan kemerdekaan, nggak ada Indonesianya dulu itu sebetulnya. Ya. Nah, BPUPKI ini terdiri dari sekitar banyak orang ya, sekitar 30-an orang yang akan menyusun, yang harapannya itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya, yang akan mempersiapkan Indonesia. Rencananya Indonesia merdekanya itu akan diberikan oleh Jepang pada bulan gitu. Apa? Halo. Ya. Ya. Halo. Suara Ustazah putus-putus kah? Enggak, Oh, enggak. Oke, baik. Nah, BPUPKI ini kemudian melakukan sidang ya, rapat lah. Sidang itu rapat ya, rapat. Ayo, kapan ini kita mau merdeka? Bagaimana persiapan merdeka? 38 orang ini banyak di situ adalah para ulama. Para ulama itu banyak di situ. Ya. Para ulama dari Muhammadiyah itu banyak, para ulama dari Nahdlatul Ulama, NU, ya NU, kalau sekarang kita menyebutnya NU juga banyak di situ. Para ulama dari Sumatera juga ada di situ. Yang kemudian mereka mengadakan rapat. Salah satu rapatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 ini ada pidato dari Bung Karno. Aduh, anggelnya tulis itu. Bung Karno. Nah, pidatonya Bung Karno ini pada waktu itu Bung Karno belum jadi presiden ya, masih jadi ya sama, masih jadi rakyat sama seperti yang lainnya. Pidato Bung Karno mengusulkan dasar negara, falsafah dasar negara, salah. Ya. Falsafah dasar negara ini jumlahnya 5, tapi bukan Pancasila sebetulnya, tapi cikal bakalnya. Ustazah bacakan, falsafahnya itu adalah 1. Nanti Ustazah share tulisan Ustazah ya. Internasionalisme, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Ini belum Pancasila sebetulnya ya. Masih usulan dari Bung Karno, ini masih belum dinamakan Pancasila. Walaupun ini masih embrio, cikal bakalnya di sini, tapi cikal bakalnya Pancasila ada di pidatonya Bung Karno, tapi bukan Pancasila sebetulnya, ya. Seperti itu. Kemudian sudah tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI menetapkan Piagam Jakarta. Nah, ini rapatnya terus berlanjut ya, antara tanggal 1 sampai tanggal 22 ini terus berlanjut rapat. Sampai kemudian muncullah Piagam Jakarta yang isinya adalah Pancasila. Di dalam isinya adalah Pancasila. Piagam Jakarta itu loh, nak, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau kalian upacara masih ingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Nah, ini yang dihasilkan waktu itu. Piagam Jakarta namanya.
bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saudara hafal pembukaan? Tidak tahu kalian sekarang hafal apa enggak? Dulu tuh hafal, harus dihafalkan pembukaan. Dan di situ ada Pancasila sebetulnya. Itu 22 Juni. Sakjane apa sakjane itu? Seharusnya inilah hari lahir. Karena sudah jelas di situ ada Pancasilanya. Kemudian tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, jadi kan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, sehari setelahnya itu baru kemudian Pancasila yang kita kenal sekarang itu disahkan menjadi dasar negara. Tuh, baru pada tanggal 18 Agustus itu disahkan, sah Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial itu disahkan sebagai dasar negara. Seperti itu. Ya, jadi urutannya seperti ini. Kenapa kok dinamakan hari lahir Pancasila? Karena sebetulnya bukan lahir Pancasilanya bukan tanggal ini sih sebetulnya. Ini kalau Ustazah boleh bilang cikal bakal Pancasila. Gitu loh. Atau kalau boleh embrionya Pancasila, ya, belum Pancasila. Karena isinya adalah tadi kebangsaan, internasionalisme, kemudian apalagi mufakat, baru apa ya? Belakangnya itu ketuhanan, saya lupa sih. Belakangnya ketuhanan. Jadi ketuhanan itu di nomor belakang. Itu. Tapi ketika di Piagam Jakarta yang isinya Pancasila ini, ketuhanannya itu sudah di nomor 1. Dan di 18 Agustus ini ketuhanannya sudah seperti yang kita hafalkan sekarang di nomor 1, sila pertama. Seperti itu. Ini adalah sejarah lahirnya Pancasila. Kita sebagai orang Indonesia tahu bahwa yang merumuskan Pancasila itu bukan hanya satu orang. Bukan hanya Bung Karno, bukan hanya Bung Hatta, tapi juga para ulama NU dan para ulama yang pada saat itu ya NU ya ada organisasi 2 ya, NU dan Muhammadiyah, dan kemudian Sarekat Islam 3 sebetulnya ya. Para ulama dari mereka inilah yang ikut merumuskan dasar negara kita. Jadi tidak hanya Bung Karno, tidak hanya Bung Hatta, tapi juga para ulama kita untuk merumuskan dasar negara kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo. Oh ya, ini kesejahteraan. Oke, Ustazah print screen bisa bagikan ke grup. Saudara tua itu apa, Ustazah? Ya saudara tua, anggapannya itu saudara tua itu ya dulur ini, saudara. Saudaranya orang Indonesia. Saudara Emang se-Asia. saudara? Ya saudara se-Asia maksudnya. Oh. Saudara se-Asia karena sama-sama orang Asia. Kalau orang Belanda itu kan orang Eropa, ya. Belanda itu kan Eropa, jauh kan secara garis keturunan, secara warna kulit, ras itu udah beda dengan kita kan kalau Belanda. Tapi kalau Jepang itu kan mirip sebetulnya, masih dalam satu ras. Ya, tapi mereka ras mongoloid. Mongoloid yang kita sebenarnya ras kita juga mongoloid sebetulnya. Cuman kita sudah tercampur ya, kita sudah campur sehingga warnanya tidak putih lagi seperti mereka. Seperti itu. Kita mongoloid Melayu. Sehingga yang mereka mengatasnamakan mereka saudara tua. Gitu ya. Jadi itu peran Indonesia, peran umat Islam dalam menyusun ya dasar negara Pancasila. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang menyampaikan bahwa Islam itu tidak sesuai dengan Pancasila atau Pancasila tidak sesuai dengan Islam, itu salah gitu loh. Itu salah. Sebenarnya Islam itu ya Pancasila ya disusun oleh umat Islam pada waktu itu.
sesuai ketuhanan yang Maha Esa itu kan berarti masalah keimanan, kemanusiaan itu kan berarti masalah apa? Insaniyah, masalah hubungan kita dengan sesama. Persatuan Indonesia memang harus bersatu. Surat Al-Hujurat ayat 13 masih ingat kan? Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang Allah memberikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita untuk apa namanya saling mengenal. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, ini kerakyatan ini kan istilahnya musyawarah. Musyawarah itu ada di dalam Islam, ya. Surat Asy-Syu'ara itu kan ada, surat Asy-Syura, ya bukan Asy-Syu'ara. Keadilan sosial, adil itu bagian dari Islam juga. Sehingga ya itulah ya, hari lahir Pancasila. Kita harus hafal. Jangan sampai anak-anak Al-Utswa tidak hafal Pancasila. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah jadwal utami. Sepertinya banyak yang tidak hafal, tidak paham jadwal utami. Perhatikan di sini, halo yang sedang off kamera diperhatikan. Ini waktu 3 menit lagi. Jadwal utami itu ada 2 macam ya. Ya. 1, Umi. Umi itu cuma 1 kali datang ke sekolah. Terus yang kedua, Tafid. Nah, Tafid ini tidak hanya 1 kali, bisa jadi beberapa kali, tergantung pencapaian juz kalian. Ya, bisa jadi satu anak dengan anak yang lainnya itu berbeda. Contoh yang ada di grupnya Ustadzah Rakai. Rakai itu karena juz 28-nya belum selesai, maka yang diujiankan itu juz 30. Itu 1 kali datang. Juz 29 1 kali datang. Juz 28 itu yang belum selesai ya, juz 28 yang belum selesai. Itu juga di 1 kali datang. Seperti itu. Jadi untuk Rakai misalnya, ini ada 3 kali datang ke sekolah, 3 kali tahfidz dan 1 kali umum. Jadi ada total 4 kali datang ke sekolah untuk ujian. Jadwalnya sudah Ustadzah share. Perhatikan jadwal kalian, ya. Temukan jadwal kalian. Bisa jadi lebih dari 1 jadwal kalian ada di situ. Yang tahfidz juga sudah ada tuh, Ustaz. Loh, sudah Ustadzah share, tahfidz dan umi. Sudah Ustadzah share, ya. Oke. Sampai di sini bisa paham ya. Jadi jadwal kalian tidak hanya 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Ini baru Rakai juz 28. Bisa jadi yang lainnya ada yang juz 27, bisa jadi 4 kali nambah di sini. Perhatikan jadwalnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Umi yang diujikan apa sih, Us? Ya Umi pencapaian Umi kalian. Kalian sampai mana? Sampai gorib. Ya udah, goribnya itu yang akan yang diuji. Sudah selesai pasca. Ya sudah, bacaan Al-Qur'an kalian yang akan diuji. Sudah selesai munakosah, berarti bacaan Al-Quran kalian mulai dari yang dengungnya, goribnya, tajwidnya itu semuanya akan diuji. Seperti itu. Oke, jadi sampai di sini bisa dipahami? Oke, masih banyak yang belum paham soalnya. Us, berarti aku jadwalnya cuma sekali tok ya? Enggak sekali jadwalnya, beberapa kali bisa jadi. Bisa jadi beberapa kali. Gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Paham? Oke. Ya, jadi untuk setelah Ustaz nanti silahkan ngecek lagi jadwal utami kalian. Cek jadwal utami kalian dan nanti tulis di buku tulis atau di kertas. Seperti itu supaya tidak apa? Supaya tidak terpeleset. Ya. Jangan lupa menghubungi ustadzah kalian ya sebelum kalian datang. Minimal sudah klop, janjiannya sudah klop. Ustadzah, besok saya hadir ya. Seperti itu. Oke, cukup dari Ustadzah, kurang dari 1 menit lagi. Segera setelah ini kita menuju ke kelompok tahfidz. Oke, terima kasih yang sudah on time dan yang sudah berusaha hadir hari ini, berusaha konsentrasi dan tidak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Daril. Daril.
Daril.